Waktunya canggih gak? Naon teh Kang? Carita, ngeunah dan segar. Is. Awalnya adalah bukan membuat dulu sketsa canggih gak. Sejujurnya, gue membawa dua idealisme. Gue pengen seni Sunda, bahasa Sunda, gaya Sunda tuh nggak dianggap kampungan. Iya, iya. Halo Jokers, selamat datang kembali di Galeri Dedi Jo. Oke. Nah, hari ini tuh luar biasa karena kita akan jalan-jalan. Kita mau kemana, Bud? Kemana aja boleh. Hari ini Jo sama Budi Kusuma sengaja keliling kota Bandung. Dan juga kita akan ke salah satu tempat untuk ketemu sosok artis. Ke Kota Baru Parahyangan. Ke Kota Baru Parahyangan, tapi sebenarnya kita pengen juga ngobrolin salah satu... Bentar ya guys, kok bau cupu? Ini salah satu cerita hidup kita, karena kita ternyata pernah Apa sih? ngalamin sesuatu yang luar biasa lah, boleh dibilang luar biasa. Aduh, buru ya di depan ini kereta loh, di rel kereta loh. Awas atuh. Ayo kita berdoa. Oke, Jokers, hari ini Jo pengen ceritain keterlibatan Jo dan juga Budi Kusuma di salah satu program sitkom Sunda yang luar biasa. Ya, ini program televisi juga sebetulnya. Ya, betul. Yang akhirnya diakomodir dengan berbagai adaptasi. Sebetulnya ini adalah program radio awal, nanti saya ceritakan dari awal. Iya. Bapak mau nanya apa Tapi dulu? kenapa ini kok jauh gini? Kemana ini? Iya dong. Kan biar kelihatan jauhnya kita Ya perjalanan. ampun. Oke, Jokers, nanti kita akan agak ada sedikit gangguan karena kita belum ke pom bensin. Karena mobilnya pakainya mobil yang bensinnya Ini keren banget loh, luar mobilnya. biasa ya. Bensinnya nggak cukup cuman 10 liter. Nggak cukup 10 liter, berarti Iya, berapa liter sekali isi? Jadi kalau mau dari Cimahi ke Kota Baru Parahyangan, ya minimal 100.000 lah. Enggak, 100.000 ya, lumayan lah ya. Oke, Jokers, kita pengen ceritain program sitkom Sunda yaitu Cangehgar, Carita, Ngeunah, dan Segar. Waktunya canggih gak? Carita, Ngeunah, dan Segar. Lain, kamu nanya awan Oh iya, lupa deh, coba. Waktunya canggih gak? Apaan nih? Salah. Naon teh Kang? Diulang. Waktunya canggih gak? Naon teh Kang? Carita, ngeunah, dan segar. Is. Nah, ini kurang lebih tahun berapa ya itu dimulai? Berawal dari sebuah program radio. Jadi pada saat itu gue lagi megang radio inisialnya R. Rama. Ya. Emang itu di Rama ya, Cangehgar ya? Iya, awalnya gue bikin di Rama. Oh, oke. Jadi gue bikin di sana segala konsep itu selalu dari sebuah kertas kecil, Oke. aluminium foil rokok. Jadi Awas. apa sih awas? Kamu saya yang nyetir, kamu yang awas. Motor soalnya di depan. Biarin aja. Oke, terus? Jadi saya tuh orangnya yang nggak hobi membuat sesuatu itu apa ya? Plak-plak gitu. Bukan terlalu, karena orang kalau bicara detail, saya orang yang detail. Ya. Kalau bilang perfeksionis, saya perfeksionis, tetapi nggak suka sesuatu itu dibuat secara terlalu terstruktur gitu. Filingnya. Enggak, karena gue nggak suka sesuatu itu kayak kita harus begini enggak. Oke. Terkadang ide datang begitu saja mainkan. Gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi kalau ketika eksekusi, gue pengennya ini perfect. Gitu. Oke. Nah, gue bikin lagu, sempat bikin lagu sama Ebit Beat A juga. Oke. Nge-rap. Dulu itu bikinnya kayak gini yang, yeh di dia, yeh radio Rama, yeh sahabat tadi kotana, sahabat di desa, ngumpul ngariung anu di gunung.
bongkok ngaronyok kayak gitulah. Oke, itu yang lagu ya. Oke, skip Nah. dulu lagu ke Cangegar. Bikinlah cerita pada saat itu. Awalnya adalah bukan membuat dulu sketsa Cangegar. Tapi, Jadi kan gue kan hobi baca. Iya, betul. Pada saat itu ada majalah Sunda, Mangle, dengan satu buku yang gue suka dari ciptaannya Pak Haji Taufik Fatur Rahman. Oke. Bukunya namanya Sabalang Bentor namanya. Nah itu tuh cerita Sunda, cerita sketsa Sunda, bodor-bodor Sunda gitulah. Iya. Gue cuma menyadari bahwa lawakan Sunda ketika sudah menjadi umum itu nggak tahu siapa yang punya. Oke. Jadi kalau bodoran itu kalau dalam bahasa stand up disebutnya menjadi kodian. Iya. Kodian itu ketika bodoran atau lawakan atau jokes ketika sudah menjadi umum itu nggak tahu siapa yang punya, siapa yang bikin pertama nggak tahu. Oke. Nah di situ tuh ada kumpulan di buku itu, di Sabalang Bentor itu ada cerita-cerita itu, dan di majalah Mangle itu ada cerita-cerita lucu di situ. Iya. Nah di pikiran saya adalah bagaimana ini dibuat menjadi auditif gitu. Gimana caranya si lawakan ini tuh bukan cuman dibaca terus orang cekikikan, Tapi didengar gitu. tapi ya? didengar. Oke. Dibuatlah. Dan awal pembuatannya itu bukan membuat sketsa, tetapi ada satu kru kita yang hobinya ketawa. Oke. Dan dia marketing. Namanya Abuy namanya. Jadi si Franz Abuy Ananda namanya. Nah si Franz ini, si Abuy ini orangnya gendut, hobinya ketawa, dan itu ketawa ikonik yang ada di Cangegar itu yang wah gitu. Oh itu tuh dia suaranya. Banyak ngomongnya gua loh itu. Banyak yang nanya. Disangkanya Denny Jo. Iya. Bukan, itu adalah Abuy Ananda itu. Si Franz itu. Jadi gue suruh baca, dia suruh baca. Gue suruh baca satu kertas seketemunya. Jadi pada saat itu ada kertas untuk direction, apa namanya kalau kita ada satu alat elektronik terus dikasih kertas, apa namanya, buku panduan lah ya. Iya. Kayak gitu, cuma kertas. Kertas. Nah itu tuh kertas panduan printer. Jadi si kertas itu gua kasihin baca. Nggak taunya tulisannya bahasa Inggris. Jadi dia baca, dia juga nggak ngerti apa yang dia baca. One stop in the million, ketawa dia. Wah, ketawa sampai jatuh kursinya. Kerekam suara ketawa itu. Gitu. Nah, udah, gue usir dari ruang produksi. Sana, gue bilang gitu. Udah gitu doang kata gue. Keluar. Jadi yang marah-marah gitu sambil ketawa lah, namanya juga candaan kan. Pergilah. Nah, si ketawa ini tuh gue nyari apa ya kira-kira cocoknya gitu. Dari sketsa yang dibaca dari buku itu dibuat versinya monolog. Siapa yang pertama baca? Gua. Gue bikin versi monolog pada saat itu. Jadi dari opening itu yang waktunya Cangegar. Naon teh Kang? Carita ngeunah dan segar. Wah, langsung ketawa-ketawa gitu. Langsung musik teng 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 teng. Hiji waktu jang. Lu suaranya udah suara. Iya, pakai suara Kang Ibi. Ya. Hiji waktu jang. Aya jelema anu jang-jangan. Kumaha teh Kang? Nya, saya teh bisa nyebrang gogorowokan jang. Langsung ketawa. Nggak lucu. Krik-krik sih ya. Iya. Dari harus baca si majalah itu. Nah, versi itu berkembanglah. Jadi versi dialog. Versi dialog. Yang pertama diajak untuk berdialog siapa aja? Pemeran. Orang-orang yang ada aja di situ. Ada Warindra, ada Iman. Gue kan orang yang begini. Gue tuh selalu memanfaatkan potensi yang ada aja. Iya. Jadi terkadang ada OB, terkadang ada kru OB-Fan, terkadang ada marketing, terkadang ada FO. Siapapun aja. Suruh baca gitu, lu peranin apa gitu. Karena menurut gue mereka juga punya talenta yang bisa gue manfaatin. Tapi biasanya
bisa benar-benar berhasil atau juga kadang zonk gitu ya. Ya, kadang orang yang malu-malu malah Iya. bikin kesel. Iya. Tapi rata-rata kalau gue direct, mereka bisa. Ah, Gitu, karena gue ngasih kebebasan dia berekspresi dengan komunikasi dengan gaya dia. Gitu. iya. Akhirnya suatu hari guanya cabut, itu program tetap jalan, disponsori sama Telkomsel. Ah, Sempatlah ada agak sedikit begini, oke, perdebatan. iya gontok-gontokan. Gontokan bahwa itu punya siapa dan lain sebagainya. Iya, karena yang punyanya radio itu mendaftarkan itu ke Oh, di hak patenin. di hak pateni, Oke. gitu. Bahkan memperlihatkan ke Warindra ini udah dipatenin ya, wah, bla bla bla. Ya, kesel gua gitu. Oke. Kenapa? Karena Sebagai gua yang bikin. pencipta gitu ya, Iya. atau pembuat Ya, awalnya. karena ada dua hal yang membuat gua marah. Pertama adalah bagaimanapun itu adalah hak intelektual gua, Betul. karya intelektual gua. Betul. Dan yang kedua, gua memakai buku itu saja gua sowan. Gua Iya. datang ke Pak Haji Taufik Fatur Rahman. Ah. Pak Haji, ini saya pakai ya materinya. Ah. Jadi gini dicanggikan Kang Haji dengan baik hatinya. Oh iya, nggak apa-apa, bagus aja. Ah. Gitu. Saya ceritakan bahwa ini diadaptasi, dibuat versi auditif dan sebagainya sehingga menjadi sebuah program radio. Oke. Gitu. Maka jadilah itu si Cangekar radio itu. Nah, waktu itu Cangekar Radio memang boom juga sih ya. Bahkan yang menjadi boom ketika mulai ramai di internet. Iya, sebetulnya. iya, betul. Ketika ramai-ramai di internet, sudah banyak yang download dan sebagainya, di YouTube juga ada. Ya. Mulailah rame nih. Orang bikin sketsa-sketsa baru dengan nama baru, bahkan Ya. juga ada yang ngaku-ngaku Cangekar tapi dengan suara orang lain apa gitu. Ya. Bahkan banyak yang salah ngerti gitu, Nah. Cangekar itu apa gitu. Sampai keidean untuk dibuat audiovisual alias sitkom alias sketsa itu gimana ceritanya? Dari ketika sudah bikin, gue membuat tiga konsep. Ah, Yang pertama adalah versi radio, namanya Cangekar on Radio. oke. Versi kedua, Cangekar on stage, Oke, di panggung. di panggung. Ah, Dan yang terakhir adalah justru Cangekar on TV. hmm. Cangekar on TV ini justru malah belakangan. Iya, iya. Betul. Gitu. Orang-orangnya malah orang yang sudah matang di panggung dulu. Oke. Jadi gua ngambil orang-orang yang suka main Drama gitu ya. drama, terus yang lawakan Sunda itu apa? Iya, iya. Longser. Bobodoran gitu ya. Gua ambil tuh, selalu nonton kayak gitu, gua anggap audisi aja, gua ambil gitu. Ah, Jadilah Cangekar on TV. Gitu. kalau waktu itu gua di pertama atau sesi kedua ya waktu itu? Lu pertama banget malah. Pertama ya? Lu pertama banget. Jadi pada saat itu kita menggandeng orang Ah, untuk yang mendanai lah. oh iya. Oh iya, Jokers, kita ini dulu jadi hostnya Cangekar. Jadi gua jadi siapa ya? Maman. Maman. Gua Maman. Lu Maman, Lu gua Njum. Njum. Jadi Budi ini mamannya, gua Njumnya. Jadi dulu itu awal-awal bahwa si Cangekar itu sebenarnya diceritakan dulu oleh Kang Maman ini. Baru di pengadegan ini gitu ya, diperanin gitu. Ya, karena memang adaptasi dari acara di radionya memang monolog kan. Iya, betul. Nah, si Maman yang memberikan jembatan premis si cerita itu ya lewat si Mamannya itu. Iya, benar. Yang waktunya Cangekar yang itu tuh memang si Mamannya yang memang Waktu itu memang mamannya lagi mau cerita sebenarnya. bercerita memang. Iya, Itu si konsep acaranya memang begitu. betul. Tapi kesini jadi rubah. Jadi kitanya jadi ada berkurang gitu. Konsep ceritanya jadi berkurang juga, ya kan? Kita hanya present waktu itu. Iya. Bergerak berjalan waktu kita cuma present. Padahal secara karakter Maman dan Jum ini yang terkuat malah. Iya, iya. Menurut beberapa teman-teman di TV juga justru kenapa sih kok lu yang nggak muncul, sementara itulah karakter yang kuatnya gitu. Nah, Makanya kita sempat beberapa kali di take ulang yang khusus yang kita doang, ya, yang sampai kita take di Ciampelas apa gitu. ya, ya. Karena memang itu request dari orang TV-nya. Dan memang itu
nempel banget. Jadi karakter Maman dan Jung tuh nempel banget. Jadi dengan istilahnya Kang Maman yang dengan sosok yang kedaerahannya, yang Jung yang sosok modern tapi tetap daerahnya muncul, itu kuat banget gitu Jokers. Jadi kalau misalnya Jokers belum pernah nonton Cangegar, cobain deh nonton Cangegar, ya kan? Aduh, Kan. bau daunnya. Oh, itu bakaran. Nah, jadi Joker sekali lagi bahwa Cangegar ini sebenarnya nempel banget, kuat banget. Sayangnya bahwa Cangegar ini sudah nggak produksi lagi. Nggak sesimpel itu. Jadi gue bukan orang yang idealis sih sebenarnya, cuma terlalu banyak hal yang membuat terkadang idealisme gue harus switch gitu. Ketika gue main di Cangegar, pada saat itu gue lagi sibuk stand up di Kompas sama di Metro. Beberapa temen gue loncat ke film, ke TV dan sebagainya, sampai ada kalimat gini, lu mah sibuk main lokal sih Pada saat itu. Sehingga gue harus men-switch sebenarnya idealisme gue apa sih gitu. Nah, sejujurnya gue membawa dua idealisme. Yang pertama adalah mengangkat seni Sunda, seni peran Sunda yang dimana pada saat itu nggak banyak. Nggak banyak dalam artian di TV sudah tidak terlalu booming lah gitu. Iya. Lu ngapain sih? Nih, Kang Ebit ngasih tahu. Saya di Ethnic Cafe, pilih HP habis baterai, ini sudah 5%. Lanjut. Mangga. Ya, jadi idealisme yang pertama adalah mengangkat seni peran Sunda. Dulu gue penggemar sebuah acara Dongeng. drama Sunda di TVRI Bandung. Dulu namanya Inohong di Bojong Rangkong. Oh iya, Itu ceritanya lucu, sketsa juga, cuman dibuat menjadi drama fragmen gitu. Betul. Zaman-zamannya siapa ya? Ceiro. Inohong ya Ya, pokoknya ya. Inohong di Bojong Rangkong, lain Inohong sabong brong. Karena gue penggemarnya, gue pengen itu ada penggantinya at least gitu. Bikinlah itu si Cangegar itu. Itu terdiri dari para pemain-pemain drama Sunda yang pada saat itu gue pengen mengangkat mereka. Terlepas mereka sudah terkenal di ranah masing-masing, itu gue nggak peduli, biarin aja gitu. Karena menurut gue si Cangegar ini ada pasar tersendiri di internet gitu. Jadi menurut gue itu mengangkat dia ke level berikutnya. Sayangnya setelah ini berjalan, karakter Sundanya muncul. Contoh, Orang Sunda itu ada sifat jeleknya di mana ketika ada orang lain maju, itu ada kalimat gini, aing mah apa saya tahu, aing mah apa modalna, aing mah apa saya tahu baheula keur susahna. Itu jeleknya orang Sunda. Kemudian mereka juga agak sulit untuk bicara mengenai legowo kalau ada orang yang lebih maju. Nah, gua nggak menyebut nama, tetapi ini terjadi ketika ada beberapa job panggung yang sejujurnya gua sepanjang gua Cangegar itu gua lebih banyak keluar duit dibanding gua dapat duit. Gua nggak pernah diajak waktu itu masuk Cangegar. Ya, jadi biaya syuting itu lebih banyak pakai duit pribadi. Waktu itu udah langsung dikontrak sama TV atau enggak sih? Awalnya? Belum. Belum ya? Belum. Pada saat itu ada orang lain di situ.
Sampai terakhir akhirnya kita kerjasama sama Antv, bla 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 bla. Nah, gua terkadang kan kita tuh suka bagi rata gitu. Iya, iya. Terkadang jatahnya gue pakai aja deh. Lu aja kan bagian istilahnya. Udah pakai aja deh. Soalnya banyak yang perlu dibiayain lah gitu. Oke. Baik itu akomodasi, konsumsi, hal-hal teknik gitu. Gak taunya malah ada prasangka-prasangka gitu. Jadi bumerang gitu ya. Dan gue nggak suka. Gue tuh paling nggak suka kalau sampai disangka-sangka hal-hal yang kayak makan duit orang, apa kayak gitu-gitu. Sampai gue, karena gue paling nggak suka ketika lu nyangka gue begini, gue nggak butuh kali gitu. Iya. Nah, gue tuh nggak suka harus menerangkan gitu. Iya, iya, iya. Dan dia tuh tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Maksud gue, bukan berarti gue harus nepuk dada di gue nggak butuh itu, bukan. Iya. Cuman apa sih gitu. Secara ini pun memang program idealisme lu kan sebenarnya. Gitu harusnya dia ngerti gitu. Iya, Dan iya. mostly 99% ngerti. Iya. Temen yang lain. Ada satu orang yang vokal yang sampai nanya-nanya. Ini tuh sebenarnya begini, begitu. Ulang ya udah, kalau nggak mau diterusin nggak usah. Gitu. Kenapa? Karena menurut gua ini adalah sifat dasarnya seniman Sunda yang kurang baik. Mohon maaf nih sebenarnya, tapi memang itu terjadi dan banyak lah sebenarnya. Gini, kenapa gua ngomong begitu? Jangan ada yang lu katanya pengen viral. Iya, iya. Iya, mau ya nggak apa-apa. Iya, gini. Kalau seniman lain, khususnya Jawa lah ya, Iya, yang udah maju di Jakarta, itu rata-rata saling kait, betul. saling apa? Peduli lah. Ya saling kait lah, saling tarik lah gitu. Iya. Mas Tukul, seniman-seniman seperti Yang lain-lain. dari apa itu namanya pelawak itu? Sri Mulat. Sri Mulat. Itu mereka saling kait, Iya. saling lindungin lah gitu. Saling bawa. Nah, kalau di kita itu agak sulit. Oke. Ini kenyataan. Iya. Tersilih bawa. Nya. Sehingga memang nggak banyak seniman-seniman Sunda yang ada di TV. Betul, Padahal ini tidak begitu 100% omongan gua bener. Karena ada teman-teman kita juga yang memang mereka di TV, Ya. megang program, mereka pun nyari. Misalnya teman-teman yang ada di produksian TV, Iya. mereka adalah produser, kemudian juga mereka misalnya eksekutif produser gitu, kru-kru di TV, kadang nyari orang Sunda juga, tetapi agak sulit menghubunginya karena memang itu linknya kurang. Iya. Ngerti nggak lo? Ngerti. Kayak ada beberapa, bukan beberapa lah, sampai Ya gini, karena tidak saling supportnya itu. kita saling support. Bahkan ada perasaan aing heula atau sampai meh maneh mah, itu tuh ada bahasa gitu loh. Iya, betul. Ini tuh jelek gitu. Padahal kan kenapa enggak saling mensupport. Iya, sesuai kebutuhan peran gitu ya. Betul. Temen ini omongan bukan omongan gua doang, ada teman-teman gua yang pegang program TV, dia bilang gue sulit ngehubungin si A, si B, si C. Padahal gue punya program buat ini gitu. Selain memang yang maaf pada saat itu ada satu idealisme kedua yang gue bilang bahwa gue pengen seni Sunda, bahasa Sunda, gaya Sunda tuh nggak dianggap kampungan. Iya. Karena gini, ketika orang berlogat Jawa, itu orang acceptance, masih nerima. Iya. Anu loh mas, jadi bla 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 bla, malah orang Sunda berusaha mengadaptasi, bahkan mungkin ngomongnya agak kejawa-jawaan ketika ngomong sama orang Jawa. Iya, benar. Tapi ketika orang Sunda ngomong di wawancara, jantan ini teh begini, itu kedengarannya kayak orang kampungan. Kampung, gitu. iya. Nah pada saat itu gue pengen gimana caranya nggak dianggap kampungan gitu. Dianggap biasa gitu ya. Anggap biasa aja, seperti logat Jawa, logat Batak, logat yang lainnya. Iya. Ketika menggunakan logat Sunda, kenapa sih kok terasanya seperti kampungan, bahkan ya kampungan lah gitu maksudnya, deso gitu. Padahal istilah-istilah Sunda itu sudah menasional, sudah lebih dulu, kayak ngabuburit. Iya. Misalnya itu ngabuburit, burit bahasa Sunda. Sunda, iya. Dan sebagainya. Itu udah bahasa Sunda, tapi nggak berasa bahwa itu bahasa Sunda. Bahkan Betawi aslinya
itu 40% 50%-nya bahasa Sunda. Iya kan? Iya. Nah, itu yang gue maksud. Sebenarnya hanya logatnya apa ya? Logatnya tuh terasa kampungan gitu. Iya Kalau sih. kalau terdengar di telinga terasa kampungan lah. Kalau sama orang Sunda sendiri sepertinya, tapi nggak tahu kalau sama orang luar Kan Sunda. suka jadi candaan, Bu. Ah, Suka jadi candaan gitu bahwa maaf lah, ada satu daerah yang kalau kita sebutkan seakan-akan paling kampungan, Garut. ah, Lu mah kayak orang Garut, iya, iya, ngerti nggak? betul. Padahal Garut itu tempat yang luar biasa Lain alamnya. orang Garut. Alamnya luar biasa, Betul, betul. kekayaan alamnya luar biasa, tempatnya orang-orangnya luar biasa gitu. Hasil buminya luar biasa. Tapi selalu diidentikan kalau kampung tuh Garut. Iya, domba Garut. Mana mah jika domba Garut, mana Iya. mah kampungan jika orang Garut. Padahal nggak begitu. Iya, benar. Nah, gue punya idealisme itu mengangkat bahwa Nairi itu sebenarnya sama dengan pola pikirnya Kang Diki Chandra pada saat itu. Oke, Kang Diki Chandra juga kan, kenapa dia mau jadi wabub Garut. Garut Iya. dan sebagainya, punya pemikiran yang sama. Dan gitu Garut teh gitu. Benar. Tapi akhirnya mengundurkan diri nyak gitu. Kekuatan, oke. Ya. Akhirnya mengundurkan diri ya gitu. Nah, Jokers, jadi si Cang Egar ini dari syuting awal kemudian sempat rame, tapi sempat berhenti dulu kan kita. Terus Sempet berhenti dulu, terus kita ke sini kali. Enggak, gue lupa isi bensin. Guys, kita harus muter balik lagi karena kita harus isi bensin. Soalnya aib kalau berhenti di jalan matinya. Habis bensin. Terus. Nah, sempat berhenti dulu, kemudian lanjut. Yang itu tadi, kontrak sama Antv. Ya, Dan itu juga lumayan boomnya. Sampai sekarang lo Antv masih menayangkan Cang Egar. ya untuk konten lokal ya. Yang untuk konten lokal, tayang di konten lokal gitu. Ya, Dan itu lumayan berhasil sebenarnya. sampai sekarang tuh orang masih nyari kita. Ada yang bahkan mengenali. Kalau gue kaget gitu masih kenal bahwa ini yang di Cang Egar ya gitu-gitu. Karena ada beberapa talent juga yang akhirnya menggunakan namanya di belakangnya Cang Egar. Ya. Misalnya Cowok Cang Egar, ya kan? Kalau gue sih bebasin itu, biarin aja karena kan Iya. nggak perlu pakai royalti lah, bebas-bebas aja sih sebenarnya. Jadi ya buat mereka itu berarti kan kebanggaan, termasuk kebanggaan Ya. dan termasuk yang bisa mendongkrak namanya gitu. Ya, that's why gue menantang di mana ketika misalnya si yang dulu mendaftarkan ke hak Cang cipta, Egar, gue bilang tuntut aja kalau berani. Kenapa? Karena itu punya gue satu, gue yang bikin. Kedua, nama ini sudah menjadi sebuah kebanggaan teman-teman gitu. Iya benar. Terus kenapa lu nggak tuntut mereka? Untuk apa? Ya maksudnya kan hak paten sebenarnya lu yang punya gitu. Gue nggak patenin justru. Karena gue nggak patenin, karena begini, yang gue bilang tadi di awal, lawakan kalau sudah masuk ke umum, itu sudah nggak jelas punya siapa. Nah menurut gue itu sudah menjadi kekayaan aja. Oke. Orang Sunda itu kan terkenal dengan tukang ngalonyeng, tukang herei, tukang ngabodor, Iya. gitu loh. Jadi sekarang dengan maraknya media sosial atau yang lain-lain kan itu sebenarnya bisa menghasilkan, Bu. Sebetulnya iya, tetapi menurut gua sudah menjadi apa itu namanya, udah menjadi umum lah gitu, biarin aja lah gitu. Ngerti gak sih? Ngerti sih. Yang udahlah biarin aja. Cuman sayang aja, disayangkan gitu. Tapi sih sebenarnya kalau bicara hak atau penciptaan kan memang Budi yang punya. Jadi Ya karena kan bagaimanapun itu adalah karya intelektual, Iya. bagaimanapun otak gua yang main kan. jadi gitu. mau diapa-apain juga ya terserah dia gitu. Ketika divisualisasikan, dibikin sitkom atau sketsa, ya itu kan harusnya. terserah lo lagi kan gitu. Iya. Makanya sekarang nggak jalan lagi karena memang dia sampai saat ini masih belum Nggak mau digerakin lagi gitu. Padahal sebenarnya sayang banget kalau menurut gua karena program ini lumayan besar kalau menurut gua gitu. Gue sih percaya bahwa rezeki itu satu tidak akan pernah berhenti begitu ya.
Kedua, yang namanya itu tidak ilmu itu tidak mudah, tidak sulit untuk membawa gitu. Iya sih. Betul. Dan gue yakin kreativitas itu kalau kitanya terus mengasah, itu nggak akan pernah habis lah. Berhenti ya. Benar. Sehingga udahlah, gue anggap itu sebagai produk yang udah aja. Kita bikin produk yang lain. Ngomong-ngomong, gue gendut banget ya. Enggak, lu mah maskol. Nah Joker, sekarang kita berada di pom bensin karena tadi kita harus putar balik. Sebenarnya udah tinggal deket untuk ketemu teman lama juga ini. Ini seorang rapper, yo. Lu teman juga ya? Siapa? Ebit Beat E. Ebit Beat E ke teman. Ebit GAD juga teman. Ya enggak lah. Nanti kita juga akan ngobrol sama Kang Ebit. Tapi gue sih masih penasaran dengan Cangehgar ini. Makanya gue sering berkali-kali ngomong, kapan Bu diproduksi lagi, kapan ayo di syuting lagi gitu. Karena kalau mau kita bikin cuma bertiga doang. Kalau gue mau bikin lagi, gue nggak mau talentnya banyak. Jadilah kalau gue mah. Gue talentnya. Mumpung ada si Boris. Ya si paling Boris juga bisa. Bertiga, terus sisanya adalah selebgram cewek gitu yang Boleh. Nanti kita bikin ya. Manju, Maman dan Ju. Manju, Maman dan Ju. Oke. Keren juga tuh. Nanti kita bikin aja lah. Mungkin kalau kita bikin misalnya, kamu mau lebih ke gimana nih? Kalau misalnya kita bikin bertiga misalnya, lu, gua, Gege misalnya, sesuai podcast kita Om dan Tante misalnya. Gampang sih. Lu ada konsep apa? Ya nggak usah dibocorin di sini dong. Iya, bener. Masa gue bocorin di sini? Iya, bener. Pokoknya ada lah. Pokoknya ada konsep di mana kalau teman-teman pernah melihat kita berada satu panggung dan atau pernah mendengar kita siaran di sebuah radio, kamu nguap, Untuk bro. berarti nggak lucu. Enggak. Memang kan nggak ada yang ngelucu. Iya, benar-benar. Jadi memang ini adalah obrolan yang Kayak kumangah urung kena. panas ya. Oh, itu lagi dimatikan. Jadi gue ngomong apa sih? Lupa gue. Iya. Kalau ada makanan di meja. Jadi kalau gue bikin lagi pun hal-hal yang sifatnya nggak mau mengulang yang lama, yang baru-baru aja. Oke. Kameramen kita tidur, bro. Udah berapa menit? Si Boris tidur. Nggak tahu. Kagak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Apa dari tadi belum direkam? Udah, rekaman tuh ini jalannya. Oh iya. Ini nih gua nggak kelihatan. Itu sudah 32 menit. 32 menit. Ya. Cukup? Cukup sih. Ya sudah kalau begitu. Nanti Oke. aja cerita berikutnya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, and comment Galeri Denijo. Dan pastikan selalu nonton setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Itu pun kalau nggak telat-telat. Yes, dan juga dengerin kita di podcast Om dan Tante. Itu dia. Only on Spotify. Yes. Disponsori oleh Yomart dan juga Euphoria. Euphoria. Oke. Terima kasih. Jopers. Assalamualaikum. Ih,